Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Arif Budiman. Saya dari lokal PAI 5J, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS ujian akhir semester saya, mata pelajaran usul fikih yang berjudul Qiyas. Secara pengertian Qiyas secara etimologis, kata qiyas berarti qiyar, artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Dalam bahasa Arab ada ungkapan fata tauba baziro, yang artinya saya mengukur pakaian itu dengan hasta. Sementara pengertian qiyas menurut istilah hukum etimologi terdapat beberapa definisi yang berbeda yang artinya saling berdekatan. Menurut para Imam Syafi'i mengatakan tentang qiyas, setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi pada seorang muslim pasti ada hukumnya dan ia wajib mengikuti nasih apabila ada nasihnya, dan apabila tidak ada nasihnya dicari dari permasalahan. Dialah di atas jalan yang benar dengan ijtihad adalah qiyas. Menurut Imam Al-Ghazali, qiyas adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukuman pada keduanya. Menurut Abu Bakar, qiyas adalah menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukuman pada keduanya atau meniadakan hukum dan keduanya. Qiyas sebagai penetapan hukum Islam. Hasanah Islam dalam bidang hukum yang merupakan pemecah segala problematika yang berkaitan dengan perbuatan manusia hingga akhir zaman, di mana Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi dan Nabi sebagai pembawa risalah telah tiada. Qiyas baik Al-Quran maupun hadis sebagai sumber hukum, maka telah meniscayakan adanya qiyas sebagai salah satu dalam menjadikan hukuman. Ruang lingkup qiyas. Para ulama usul fikih menggunakan metode qiyas ini hanya dalam hal urusan muamalah, seperti bagaimana hukumnya memukul ibu atau bapak, atau bagaimana hukumnya membakar harta anak yatim, atau bagaimana hukumnya meminum nabis, dan bagaimana hukumnya bunga bank. Semuanya dilakukan dengan menggunakan metode qiyas untuk menentukan hukum-hukum tersebut. Rukun qiyas yang harus dalam qiyas ada 4. Yang pertama, asal yaitu sesuatu yang dinasihkan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan, mengkiaskan. Di dalam istilah usul disebut risalah atau makis. Asal sebagai rukun qiyas menurut sebagian ahli usul adalah nasih baik Al-Quran maupun Al-Sunnah Al-Hadis.
Dan yang kedua, faru. Faru yaitu sesuatu yang tidak dinasihkan hukumnya, yang diserupakan atau dikiaskan di dalam istilah usul fikih. Yang ketiga, hukum asal. Hukum asal yaitu hukum syara yang dinasihkan pada pokok, yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Syarat dari hukumnya asal adalah sebagai berikut. Hukum asal merupakan hukum syara yang amaliyah. Hukum asal merupakan harus makulna makna, dalam artinya pensyaratan rasional. Yang ketiga, hukum asal bukan hukum yang khusus. Sesuatu hukum asal bisa merupakan hukum khusus dalam dua keadaan. Yang keempat, tilat, yaitu sebagai menyambungkan pokok dengan cabangnya. Maka berbicara tentang kias akan lebih banyak berbicara tentang ilar hukum ini. Tilat adalah sesuatu sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang kias tersebut. Macam-macam kias. Yang pertama, kias aslawi, yaitu kias yang berlakunya hukum furu lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada asal karena kekuatan tilat pada furu. Contohnya, mengkiaskan kasus pacaran yang tidak ada nasihnya dengan mendekati perbuatan zina yang ada nasihnya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguh zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk atau mungkar. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias yang kekuatan hukum pada furu sama dengan kekuatan hukum pada asal dikarenakan kekuatan ilatnya sama. Contoh, mengkiaskan membakar harta anak yatim dengan memakannya dengan tidak sepatutnya dalam hal sama-sama keharamannya. Quran surat An-Nisa ayat 4-10. Artinya sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka jahanam. Yang ketiga, kias al-ada, yaitu kias yang dimana ilat yang terdapat pada furu atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asal pokok. Misalnya contoh dari permasalahannya, yang memabukkan yang ada dalam minuman keras, bir, umpaya lebih rendah dari sifat memabukkan yang terdapat pada minuman keras, khamar, yang diharamkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.